musim sepak bola 2025-2026 terutama di Premier League akan segera berakhir. Tinggal menyisakan 7 pertandingan lagi dan persaingan terutama di zona Liga Champions makin seru. Siapakah yang akan menyelamatkan tiket lolos ke Liga Champions musim depan? Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel ini dan mungkin selamat datang ke video ini yang punya model yang berbeda dengan video-video sebelumnya. Gue gak akan main game lagi, mungkin akan mereview sekitar 1 atau 2 video yang katanya di bulan April nanti Konami akan mengeluarkan Master Week di eFootball. Dan video ini juga akan gue jadikan sebagai permulaan untuk merintis hobi gue untuk menganalisa pertandingan sepak bola. Oke, kita mulai saja. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, Arsenal di klasemen ini masih kokoh di peringkat pertama dan berjarak sekitar 9 poin ya dengan Manchester City di peringkat 2. Kemudian Manchester City juga sekarang mempunyai perbedaan poin dengan United itu sekitar 7 poin. Jadi ya sepertinya dua tim ini, Arsenal dan juga Manchester City, telah mengamankan posisi di Liga Champions musim besar. Mungkin persentasenya sekitar 99, sekian persen untuk mereka berdua mengamankan tempat di Liga Champions musim depan. Nah, kemudian untuk di tempat reguler untuk Premier League itu kan ada 4 slot, jadi tersisa 2 tempat yang kali ini seperti akan tetap diperebutkan oleh 4 tim, yaitu Manchester United, Aston Villa, Liverpool dan juga Chelsea. Dan kalau kita lihat untuk rata-rata dari expected goal atau rata-rata expected goal dari keempat tim, Manchester United itu memiliki rata-rata dengan poin 1,56. Aston Villa memiliki rata-rata 1,192. Liverpool memiliki rata-rata sekitar 1,77 dan Chelsea memiliki rata-rata sekitar 1,794. Nah, selain kita harus melihat rata-rata dari nilai expected goal ini, kita juga harus melihat calon lawan yang akan dihadapi oleh keempat tim yang sedang bersaing ini. Nah, dari keempat ini Manchester United sebenarnya sangat diunggulkan karena Manchester United hanya bermain di satu kompetisi, yaitu di Premier League di Eropa. Mereka tidak bermain di Piala EFL yang baru saja kemarin duanya Manchester City itu. Pastinya United sudah kalah di babak awal oleh Grimsby, dan di Piala FA mereka sudah kalah oleh Brighton. Jadi seharusnya itu menjadi suatu keunggulan bagi United, dan di sisi lain klub-klub pesaingnya yaitu Aston Villa masih harus menghadapi Bolonya di babak quarter final dari Europa League. Lalu kemudian untuk Liverpool harus menghadapi lawan yang sangat berat, yaitu juara bertahan Liga Champions sekaligus peringkat pertama Liga Prancis musim ini, yaitu Paris Saint-Germain di babak quarter final juga pastinya. Dan juga Chelsea masih harus dan juga selain menghadapi PSG, Liverpool juga
masih harus menghadapi lawan yang berat juga di Piala FA, yaitu menghadapi Manchester City, dan juga yang terakhir Chelsea harus menghadapi Port Vale di Piala FA. Nah, kalau kita lihat dari keempat tim ini, Manchester United memiliki nilai rata-rata expected yang terendah kedua di atas dari Aston Villa, yaitu senilai 1,56. Nah, tapi walaupun nilai XG-nya itu terbilang kecil dibandingkan dengan nilai XG Liverpool dan Chelsea, tapi mereka menunjukkan keefektifan yang tinggi dengan mencetak 9 gol di 5 pertandingan terakhir dengan rata-rata XG 1,56, tapi berhasil mencetak 9 gol. Itu menunjukkan produktivitas dari serangan Manchester United, tapi Manchester United harus hati-hati juga ketika menghadapi tim yang bermain dengan tipe pertahanan low block. Dan jika kita lihat lawan-lawan dari Liverpool selanjutnya, seharusnya ya Liverpool bisa menyalip Aston Villa untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan di jalur reguler, kecuali kalau mereka menang Liga Champions, mereka otomatis ya. Tapi ya itu karena mereka di Liga Champions masih harus menghadapi lawan yang sangat berat, yaitu PSG. Jadi pertanyaannya apakah Liverpool bisa menyalip Aston Villa di klasemen dan mereka bisa mengamankannya, atau Aston Villa yang semakin konsisten? Karena di pertandingan terakhir juga mereka baru saja menang menghadapi West Ham ya, setelah mereka kalah untuk menghadapi United, menghadapi Chelsea. Tapi selain ada jalur reguler, ada juga extra sports yang diberikan oleh UEFA untuk dua liga dengan tim terbaik. Jadi posisi kelima di klasemen akan otomatis lolos juga, dan berdasarkan situs web UEFA saat ini Premier League menempati posisi teratas dan unggul sekitar 87.000 poin dari pesaing terdekatnya, yaitu Bundesliga di posisi kedua. Dan juga perlu diketahui sekarang Bundesliga hanya memiliki 3 wakil di kompetisi Eropa, baik itu di Liga Champions, di Liga Eropa maupun di Liga Conference. Mereka hanya memiliki 3, masing-masing kompetisi hanya ada 1. Dan melansir dari akun Instagram Extra Time Indonesia, hasil imbang saja, baik itu dilakukan oleh Nottingham dan Aston Villa di Europa League ataupun dilakukan Crystal Palace di Conference League maupun Liverpool dan juga Arsenal di Champions League, hasil imbang saja bisa mengamankan satu posisi ekstra di Liga Champions musim depan. Dan kalau kita lihat juga di saat ini posisi kelima ditempati oleh Liverpool, dan mereka hanya berjarak 1 poin dengan Chelsea di posisi ke-6. Dan kalau kita lihat juga tadi, rata-rata expected goals dari Chelsea ini itu lebih tinggi daripada Liverpool. Tapi karena kita lihat di
di hasil terakhir Chelsea mengalami kekalahan atas Everton dengan skor yang cukup telak, yaitu 3-0. Kekalahan itu membuat kita jadi ragu untuk Chelsea bisa menyalip Liverpool. Tapi akankah Chelsea bisa menyalip? Karena seperti yang kita lihat tadi, Liverpool mungkin akan mengalami kelelahan dan terkuras energinya setelah menghadapi PSG di Champions League dan juga Manchester City di Piala FA. Jadi kalau menurut gue, Manchester United akan mengamankan posisi di peringkat ketiga, Aston Villa akan mengamankan di posisi keempat, dan juga Chelsea kemungkinan besar akan menyalip Liverpool ya di posisi kelima. Jadi ya kita tunggu aja, mungkin Dokter Tirta akan potong mohak dengan dicatnya lah. Ya segitu dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di mungkin minggu depan. Ada FIFA Series yang diikuti Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di semifinal, kemudian final kita akan menghadapi antara Bulgaria ataupun Kepulauan Solomon. Ya sepertinya Bulgaria akan menang dan melaju ke final dari FIFA Series. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Bye.